Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konseling, kembali lagi bersama saya Hafizah di acara Sharing Time pada hari ini. Jadi di sini saya ditemani oleh tamu spesial yaitu Ibu Ulfa Fauzia selaku dosen prodi bimbingan dan konseling Islam. Halo Ibu Ulfa, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Pada segmen ini kita akan berbicara mengenai generasi strawberry. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kalimat generasi strawberry atau dalam bahasa Inggris itu generasi strawberry generation. Nah, dan banyak yang mengatakan bahwa generasi strawberry adalah sebuah kiasan yang menggambarkan suatu sikap remaja pada zaman sekarang gitu, yang memiliki mental yang lemah seperti itu. Nah, mungkin dari pemateri dari narasumber Ibu Ulfa bisa memaparkan lebih jelas mengenai generasi strawberry ini. Kenapa sih bisa disebut sebagai generasi strawberry? Karena kan strawberry itu kan dipandangnya itu menarik gitu Bu, warnanya merah dan rasanya dia manis, tapi kenapa disebut sebagai generasi strawberry? Oke, Strawberry Generation itu memang berawal dimulai itu dari Taiwan, nggak salah istilah itu. Dari sana bilang bahwa karakteristik generasi sekarang itu hampir sesuai dengan karakteristik buah strawberry. Apa itu karakteristiknya? Strawberry itu apa tadi kelihatannya? Menarik, cantik, merah, kan mencolok kan, yang kelihatan seger gitu kan. Oke, dari tampilan itu dia menarik. Dari tampilan itu wah bagus gitu kan, katakannya bagus gitu kan. Tapi ternyata kena dikit itu terkoyak. Kemudian kena dikit sudah terluka, kemudian pada akhirnya kan hancur seperti itu. Itu adalah generasi strawberry. Oke, di satu sisi, di sisi inovasi, kreatif dan sebagainya, generasi ini bisa diacungi jempol, tetapi untuk sisi secara mental, ketahanan dia terhadap ujian atau ketahanan dia terhadap kesulitan hidup itu bisa dikit-dikit baper misalnya, kemudian pesimis, kemudian yang gampang putus asa, lepas tanggung jawab, seperti itu. Jadi strawberry generation itu sebuah sikap ya, sikap yang gampang down gitu Bu. Gampang down, terus gampang dikasih tanggung jawab dikit langsung gitu ya. Sama kayak strawberry apa Bu? Apa sifatnya apa? Kan strawberry itu kan bentuk apa sih namanya? Lunak gitu ya. Dia lunak. Strawberry itu kan lunak, jadi kena guncangan dikit, kena yang tajam dikit aja dia langsung hancur, rusak seperti itu. Itulah asal mula kenapa kok disebut sebagai Strawberry Generation. Baik, jadi tadi disebutkan bahwa generasi strawberry itu adalah sebuah sikap yang gampang lunak, yang gampang down, apalagi di mentalnya gitu Bu. Nah, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini ya Bu ya. Oke, melihat dari fenomena tadi, munculnya generasi strawberry itu pada generasi zero, disebabkan karena apa ya Bu? Nah, apa yang menyebabkan generasi strawberry itu muncul di milenial sekarang? Oke. Generasi strawberry itu kan memang kurang tahan terhadap tekanan sosial sedikit aja gitu, misalnya mohon maaf ini agak sedikit mencontohkan, misalnya dikit butuh healing, beberapa sedikit healing, stres, kemudian mental health misalnya, itu kan kata-kata yang seolah menjadi menjadi tameng pembenaran terhadap generasi ini seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya kadang-kala yang saya lihat adalah kurangnya literasi dari generasi ini. Kurangnya literasi, jadi kayak seakan-akan banyak nih ya media sosial, misalnya Twitter atau Instagram atau mungkin masih Facebook, itu kan banyak sekali akun-akun psikologis kan, artinya dijadikan konten. Nah, pada akhirnya kemudian akan ada self diagnosis sendiri, ada muncul saya bipolar, saya stres, saya mental health dan sebagainya. Nah, itu kan kayak seakan-akan dia mendiagnosis dirinya sendiri tanpa bantuan dari bantuan dari ahlinya gitu lah, langsung berdasarkan yang dia baca. Nah, padahal itu belum tentu benar. Ada ada standarnya, ada yang memang perlu tenaga ahli untuk mendiagnosis hal-hal tertentu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cara mendidik keluarga yang sebelumnya itu mungkin di era sebelumnya itu kan banyak yang keluarganya banyak yang pola asuhnya kayak yang banyak yang prihatin, yang dulu sebentar, kamu harus berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kan kalau generasi yang strawberry itu kebanyakan pola asuh orang tua itu memang berasal dari orang tua yang sudah sejahtera, misalnya punya motor, punya mobil, punya rumah, artinya semua itu sudah tersedia. Ditambah dia lahir di era-era yang pengembangan inovasi dan teknologi itu sedemikian cepat, jadinya
usia segitu dengan usia segitu di generasi sebelumnya akan berbeda. Pola pikirnya, terus kemudian ilmu yang dia miliki itu pasti berbeda. Makanya sebenarnya memang Strawberry Generation ini ada dua sudut pandang, ada positifnya dan ada negatifnya. Ya positifnya tadi ya inovasi, dia mau belajar ya, Iya. dia mau belajar karena memang inovasinya dia dari awal dari kecil itu udah terbiasa dengan teknologi. Tapi ya memang kurangnya adalah sisi mental, kemudian kekuatan ketahanan mentalnya yang itu ya belum bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Kemudian adanya orang tua yang pola asuh seperti judgment atau labeling. Anak saya nakal misalnya, itu kan lebih ke membuat anak itu kayak, oh iya apakah saya benar nakal? Oh nakal itu harus seperti ini, atau misalnya mudi, ya kan, mut-mutan dan sebagainya itu kan. Oh saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Kadang-kala narasi orang tua itu, ya kadang narasi itu kan dipengaruhi oleh emosi, kadang orang tuanya capek atau memang pola asuhnya kurang tepat, itu membuat salah satu alasan kenapa muncul ini generasi ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, banyaknya generasi ini yang lari dari tanggung jawab, banyak sekali ya. Benar. Banyak sekali, itu kayak misalnya kalau itu khusus mahasiswa dulu deh. Dapat dosen yang agak sulit, papernya lama, karena dosennya dapat A gitu, enggak serap sama A gitu kan, ternyata malah pada akhirnya terhambat dari tugasnya atau skripsinya atau gimana. Terus kemudian ya banyak sekali tanggung jawab yang kurang untuk generasi Strawberry ini, seperti itu. Jadi seakan-akan kayak mereka itu maunya instan gitu loh kan. Jadi maunya udah skripsi udah kedep jadi gitu ya, udah kayak udah memberikan telapak tangan udah jadi, padahal kan tetap ada butuh prosesnya. Mau dosen enak atau dosen gampang ditemui atau dosen yang tidak gampang ditemui atau galak misalnya, itu kan adalah proses. Yang perlu kita tekankan adalah bukan hasilnya, tapi prosesnya itu yang pada akhirnya akan membentuk mental terhadap dirinya sendiri, seperti itu. Oke. Jadi penyebab munculnya generasi Strawberry ini tuh karena tadi 4 hal ya, Bu. Karena kurang literasi, karena pola asuh, lalu karena labeling atau judgment, lalu ada pelarian dari rasa tanggung jawab. Nah, lalu apa hal yang harus dilakukan oleh generasi Strawberry itu bisa berubah gitu, Bu? Karena kan kalau kita bisa sadar kita generasi Strawberry, apalagi teman-teman yang udah nonton ini, dia sadar kalau dia generasi Strawberry. Terus gimana caranya kita bisa berubah? Sebelum kita masuk ke situ, saya sedikit mau menjelaskan. Jadi ada beberapa negara itu agak sedikit ada perbedaan pendapat terkait dengan generasi ini. Apakah generasi ini adalah berdasarkan tahun lahir? Tahun lahir atau memang itu berdasarkan perilaku? Paham? Jadi mau dia berapapun tahun lahirnya, ketika dia perilakunya mendekati dengan karakteristik dari Strawberry Generation, berarti dia bisa diidentifikasikan sebagai Strawberry Generation. Ya, jadi kita tidak bisa judgement, oh ini kelahiran segini, nggak bisa. Tetapi lebih ke balik lagi ke individu tadi. Pertanyaan dari Mbak tadi kan, bagaimana solusinya ya? Bagaimana solusinya apabila sadar kayaknya saya kok ada ciri-ciri Strawberry Generation ini misalnya. Oke, yang pertama adalah memperbanyak literasi, membaca dan membaca. Membaca itu artinya bagaimana kita mendapatkan informasi itu tidak dari salah satu pihak saja, tetapi ada konfirmasi terhadap pihak lain yang misalnya berkaitan, oh benar nggak sih tulisannya. Terus kemudian dari literasi ini pada akhirnya kita akan jadi generasi yang bisa untuk dikritik, bukan generasi yang anti kritik. Jangan jadikan kritik itu sebagai suatu celaan, suatu bullying misalnya. Aku harus dibully misalnya, itu kan salah satu bentuk dari Strawberry Generation bahwa dia secara mental kurang siap untuk menghadapi tekanan sosial. Padahal sebenarnya ya kritik itu adalah apa yang harus dia perbaiki untuk dirinya, seperti itu. Banyak sekali yang saya lihat di sini itu ada orang yang tetangga saya sendiri, dia itu bekerja di suatu tempat kerja ya, suatu kantor, suatu perusahaan, tapi ternyata dia tidak cocok sama terusnya, dan dia pulang. Itu kan kalau kita pikir kan, ya mau dimanapun tempat kerjanya, ya kita harus adaptif, pertama itu, ya kan? Emang kalau kita keluar dari tempat pekerjaan itu selesai dan kita tidak akan mendapatkan kesulitan yang lain, kan tidak jaminan. Sama aja. Mau di mana tempatnya, yang namanya bos itu kan pasti nyebelin, pasti. Yang namanya bos itu pasti selalu mengkritik. Kenapa? Karena pengen anak buahnya itu bisa satu step lebih bagus. Kritik itu kan untuk memperbaiki dari si individu tadi, bukan untuk menjatuhkan. Evaluasi gitu. Iya betul, seperti itu.
Terus kemudian kedua, hati-hati terhadap self diagnosis sendiri. Jadi kayak menetapkan pola yang beberapa bulan yang lalu ya, yang maksudnya seakan-akan bipolar itu adalah sesuatu yang bisa didiagnosis sendiri. Nah itu kan kurang tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah peran orang tua. Misalnya untuk generasi sekarang mumpung belum terlambat ya, maksudnya jangan manja. Ya, jangan manja. Maksudnya kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Misalnya kita tidak bisa menghandle kesulitan sekarang. Jika kita tidak bisa menghandle kesulitan sekarang, bagaimana kita akan menghandle kesulitan yang di masa datang? Masih bekerja, ada bos, belum lagi nanti misalnya nikah, ya kan? Ada permasalahan rumah tangga, belum lagi punya anak, anaknya ada yang nakal misalnya, anaknya kena masalah misalnya, itu kan maksudnya semakin lama itu masalah itu pasti akan semakin meningkat. Nah kalau kita tidak bisa mengelola permasalahan itu dari sekarang, kalau kita tidak kuat, itu kan gimana kita akan kuat di masa depan gitu. Itu terus kemudian kalau untuk pendidik sih itu sebenarnya bisa sih, misalnya banyak kok terjadi banyak ya mahasiswa yang fokusnya ke IPK ya, banyak kan gitu. Itu yang agak sedikit saya kritisi, karena saya kemarin agak sedikit ngomong sama orang IPK itu euforianya itu ketika kamu wis udah banyak, cuma kamu sudah kamu pakai selempang itu kamu difoto dan selesai. Pada kenyataannya di lapangan itu proses untuk kamu mendapatkan nilai IPK-nya itu yang akan dipertaruhkan. Bukan kamu IPK berapa, tetapi kamu bisa apa. Kamu IPK bagus tapi kamu nggak bisa kerja, ya sama aja. Paham? Nah itu kayaknya mindset yang memang perlu untuk diluruskan. Sekarang IPK bagus-bagus banyak, tapi kerjaannya bagus-bagus, nah itu ada sebuah pertanyaan. Gitu ya. Jadi fokus ke prosesnya. Kamu mendapatkan ilmunya, kamu terapkannya. Misalnya nggak dapet A, dosennya ngasihnya B, ya udah itu kan hak dari dosennya. Maksudnya jangan terlalu sedih, yang terlalu itu aja sih. Nah, tadi kan selain kita sudah mempersiapkan perubahan untuk meninggalkan generasi atau sikap ini, kadang kita tuh bertemu dengan generasi strawberry lainnya gitu, kayak teman kita, sahabat kita gitu. Nah itu gimana kita tuh bisa menghadapi generasi strawberry ini? Oke, yang pertama adalah judge. Ya, orang itu ketika di-judge itu kan tambah apa sih gitu, ya nggak? Iya. Kayak malah justru jarak antara orang yang ingin membantu dan orang yang ingin dibantu itu malah justru semakin jauh. Pertama didekatin tapi dengan upaya-upaya yang tanpa dia sadar, misalnya diingatkan tentang tanggung jawabnya gitu. Misalnya udah ngerjain tugas belum, dan ditanyain sama dosennya misalnya. Jadi mengingatkan hal-hal yang kecil, tapi pada akhirnya itu mengingatkan tanggung jawab terhadap kewajiban dari si individu itu tadi. Berarti peran dari teman-teman dan atasan juga penting ya Bu? Penting, kenapa? Karena yang salah satu untuk membimbing itu kan temannya, untuk mengingatkan itu kan juga temannya, atasan juga itu bisa gitu. Kalau saya lihat sih seperti itu, karena ya yang namanya generasi strawberry ini kan dia tadi nggak sadar kalau dia itu adalah kurang tangguh gitu. Nah jadi tangguh itu gimana? Diingatkan bahwa dia punya tanggung jawab, hidup dia nggak cuma sampai sini aja kayak gitu. Kan banyak kan yang kemarin cuma nggak diberikan motor aja atau jadi bunuh diri ya misalnya, itu kan adalah bentuk dari kurang tangguhnya individu-individu dari strawberry generation. Jadi tadi yang dijelasin satu persatu, yang dari cara dulu solusi dulu. Intinya tadi cara solusi untuk bisa berubah dari generasi strawberry itu adalah memperbanyak literasi dan memperbanyak informasi ya Bu ya. Lalu jadi generasi yang mudah, yang bisa dikritik gitu dan menerima kritikan gitu. Lalu individu dapat beradaptasi dan jangan mudah mendiagnosis diri sendiri. Nanti punya kelainan punya penyakit sedikit atau punya keresahan sedikit mengatakan bahwa dia bipolar atau dia absen yang lalu ada yang lagi itu peran orang tua yang jangan manja gitu, lalu membangun insight dan sebagainya. Lalu untuk cara kita menghadapi generasi itu jangan adjustment tadi ya, mendengarkan hal-hal kecil, karena orang-orang yang di sekitar itu juga memiliki peran untuk menjaga mental seseorang ya Bu ya. Lalu mungkin ini udah bagian penutup ya, sampai penutup saja. Nah mungkin kesimpulan dari saya kita ini bahwa
Generasi strawberry adalah sebuah generasi remaja yang memiliki sikap dan mental yang down atau mental yang mudah turun gitu ya, kurang tangguh dikarenakan kurangnya literasi, karena pola asuh dan pola pikir juga dari individu tersebut. Jadi merembet gitu, jadi bisa dari satu orang bisa hal negatif bisa kena ke yang lain. Lalu adanya labeling dan pelarian rasa tanggung jawab individu tersebut. Nah, jadi kita sebagai generasi milenial itu harus memiliki peran sendiri untuk menjaga mental orang lain agar dapat selalu sehat gitu ya. Nah, lalu untuk menutup perjumpaan kita kali ini mungkin dari Ibu Ulfa ada closing statement Bu untuk generasi kita zero milenial ini. Milenial zero. Closing statement, oke. Artinya karena ini strawberry generation ya, kita yang namanya masalah itu pasti ada, yang namanya hidup itu pasti punya masalah karena dia hidup, ya nggak? Iya. Nah, apabila masalah sekarang tidak bisa kita hadapi, bagaimana kita akan bertahan terhadap masalah-masalah yang akan datang? Seperti itu aja sih. Saya closing statementnya untuk teman-teman semuanya. Jadi baik itu tadi pembahasan kita mengenai generasi strawberry. Semoga kita dapat berjumpa lagi di acara Sharing Time selanjutnya. Saya Hafizah, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can take 'em better, feel I can take 'em better.